Oke. Wah, kayaknya masih pada bangun tidur nih. Sorry ya, nggak ganggu tidur kalian ya. Tidur siang. Atau ada yang mungkin jalan-jalan kali ya. Oke, diaktifkan terlebih dahulu ya semuanya. Sambil nanti saya apa namanya? Saya capture. Selanjutnya nanti kita pembahasan sedikit. Oke. Ya, saya capture ya. 1, 2, 3. Iya. Ini perwalian. Oke, selanjutnya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, langsung saja ya. Nanti ini kok nggak bisa disetting ke ini ya, YouTube ya. Oke, nggak apa-apa, sudah direcord. Saya langsung mulai ya. Iya. Iya. Apakah kelihatan ininya? PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Iya. Nah, terima kasih semuanya sudah hadir di perwalian kali ini. Dan ini adalah perwalian masa terakhir ya. Jadi saya ambil terakhir karena besok sejatinya kalian harus KRS. Tetapi begini ya, kalau saya berharap kalau misalnya kalian sudah bisa buka KRS-nya, kemudian sudah bisa isi, silakan diisi dari sekarang, gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata masih belum bisa, upayakan pagi-pagi sekali kalian mengisi karena nanti pasti akan berbenturan kalau misalnya ditetapkan di tanggal 6 akan berbenturan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, gitu ya. Jadi proses administrasi ini jangan sampai menghambat nanti laju akademik Anda, gitu ya. Jadi saya berharap semuanya sudah rapih di tertib administrasinya. Jadi segala sesuatunya, yang penting administrasinya udah clear, gitu ya. Biaya KRS sudah clear, gitu ya. Sorry, bukan biaya KRS ya. Biaya daftar ulang sudah clear, gitu ya. Nanti input itu baru nanti bayar KRS, gitu ya. Input KRS-nya, kemudian nanti bayar biaya KRS. Oke. Sebelumnya saya sedikit memberikan informasi bahwa bersyukur ya kita sudah terakreditasi dan akreditasinya cukup baik, bukan cukup baik, malah sangat baik. Jadi akreditasinya B+, gitu ya. Jadi kita boleh bersyukur dan berbangga hati kita sudah masuk ke dalam kategori sangat baik dan mudah-mudahan nanti kita masuk ke istimewa ya, ke akreditasi A. Mudah-mudahan nanti pas Anda sebelum lulus itu sudah bisa mencapai itu. Gitu. Jadi nanti pas Anda lulus, mudah-mudahan terakreditasi. Nah, sedikit saya ingin menggambarkan bagaimana Fakultas Ilmu Komunikasi ini, karena mungkin Anda tidak sempat gitu ya, tidak sempat mengikuti
penataran gitu ya, ospek dan segala macamnya, saya sedikit menggambarkan bahwa ranah komunikasi kita sekarang kemana sih gitu ya. Nah ini dia. Jadi corak kurikulum ilmu komunikasi di Universitas Bhayangkara Jakarta. Fakultas Ilmu Komunikasi menetapkan ya secara fakultas kita menetapkan komunikasinya ke arah kemana? Security communications ya. Jadi komunikasi keamanan. Jadi arah kita itu ke komunikasi keamanan. Nah ini yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain gitu ya. Kita arahnya ke komunikasi keamanan yang saya yakini belum ada dimanapun gitu ya, belum ada dimanapun gitu ya. Kemudian program ilmu komunikasi sendiri membagi komunikasi keamanan itu di arah mana di humaniora digital, berikutnya di komunikasi mobile gitu ya. Dengan peminatan ini, peminatannya industri media penyiaran, public relation strategis, teknologi komunikasi digital yang akan Anda peroleh nanti pas Anda masuk ke semester 5 gitu ya. Semester 5. Oke. Selanjutnya visi dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang mungkin Anda masih belum memahami visinya, ini dia. Menjadi lembaga pendidikan unggulan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia dan karya keilmuan di bidang ilmu komunikasi yang berwawasan keamanan. Gitu ya. Dengan memadukan nilai-nilai moral dan intelektual guna menumbuhkan partisipasi demokratis dalam mewujudkan keamanan di masyarakat bangsa dan negara pada tahun 2024. Jadi sudah ditetapkan target di 2024. Even nanti kamu lulus gitu ya, kalian lulus sudah memiliki wawasan keamanan dengan terlibat aktif dalam mewujudkan keamanan di Indonesia. Selanjutnya, misinya ini dia. Menyelenggarakan pendidikan di bidang komunikasi. Ya, menyelenggarakan pendidikan di bidang komunikasi dengan cara keilmuan komunikasi keamanan, menyelenggarakan pengajaran keterampilan keras, maksudnya hardware dan software, baik itu perangkat lunak, perangkat keras gitu ya, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era globalisasi digital dan revolusi teknologi industri terkini. Selanjutnya, menyelenggarakan dan mempublikasikan penelitian yang berkontribusi secara umum di bidang komunikasi dan secara khusus di bidang komunikasi keamanan. Selanjutnya, menyelenggarakan aktivitas pengabdian yang berguna dan berkontribusi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat yang terkait dengan bidang komunikasi. Terakhir, menyelenggarakan upaya pendanaan penelitian mandiri melalui pengembangan jasa konsultasi profesional demi menjamin keberlanjutan produksi keilmuan komunikasi yang kredibel dan independen. Mudah-mudahan nomor 5 ini bisa segera terlaksana ya. Jadi nanti ke depannya selain dosen ya diberikan tempat untuk melakukan pengembangan jasa konsultasi itu, pastinya nanti mahasiswa itu terlibat gitu. Nah, ini luar biasa. Selanjutnya visi. Jadi kalau ada visi fakultas, ini ada visi program studinya ya. Program studinya mewujudkan program studi unggulan nasional yang mampu meluluskan sarjana komunikasi yang profesional di bidang industri media. Ya, jadi targetnya Anda bisa ke arah sini, industri media. Kemudian teknologi komunikasi digital, kemudian juga kehumasan. Berlandaskan pada prinsip keilmuan digital humanis dan wawasan keamanan. Nah, ini titik kuat ya. Jadi ketika Anda nanti ngambil penjurusan teknologi komunikasi digital, Anda memiliki keilmuan digital humanis, kemudian juga wawasan keamanan. Ini berarti nanti ada pengarahan ke dalam cyber security communication. Selanjutnya, misi dari program studinya apa?
menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu komunikasi yang bercorak keamanan dan keilmuan digital humanis, melengkapi pengajaran keilmuan dengan keterampilan atau soft skill, ya, soft skill, kemampuan teknis praktis dan kecakapan strategis dalam ranah industrial, interpersonal maupun teknologi komunikasi digital dan mobile. Selanjutnya, menyelenggarakan dan mengomunikasikan penelitian yang berkontribusi di bidang komunikasi keamanan, komunikasi digital, dan mobile, serta seturut perspektif humanis. Artinya sejalan dengan perspektif humanis. 4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan aspek-aspek praktis dari keilmuan komunikasi yang dikembangkan. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Visi misi, teman-teman. Halo, masih ada di tempat? Ada pertanyaan atau Pak jadi puyeng Pak? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ini ya. Jadi yang membedakan Anda dengan UI gitu, Anda memiliki wawasan keamanan dan digital humanisme, gitu ya. Yang membedakan Anda dengan BINUS, membedakan Anda dengan apa sih namanya? Kalau kampus yang di Bekasi itu salah satunya Universitas 11 Maret ya. 11 Maret. 17 Agustus ya. Universitas Islam, saya lupa namanya itu ya. Nah, jadi ini yang membedakan Anda dengan kampus-kampus lain, gitu ya. Oke. Kemudian nanti pasti mata kuliahnya akan bersumber ke sana. Berikutnya beban studi, balik lagi kita berbicara beban studi sekarang. Nah ini pasti udah paham ya. Semester lalu udah saya jelaskan. Nah kalau IPS ya, paham ya IPS ya? Apa IPS? Indeks prestasi apa? Semester ya. Jadi dilihatnya dari indeks prestasi semester. Bukan dari IPK ya. IPK itu total aja, total dari itu kamu. Jadi indeks prestasi semester, misalnya semester ini IP kalian berapa? 3,50 misalnya. IPK-nya cuma 3,3, itu nggak ada masalah. Yang dilihat 3,50-nya. Berarti kalau 3,50 bisa mengambil mata kuliah maksimum 24. Ya. Jadi bisa lebih cepat nanti lulusnya. Yang 2,5 sampai 2,9 bisa 21. Yang 2 sampai 2,49 18 SKS saja. Ini paket ya, 18 SKS paket. Kalau nggak sampai kalau nggak sampai 2 IPS-nya itu hanya 15 SKS. Nah, di bawah itu 12 SKS. Jadi kalau misalkan ada yang cuti kemarin, kamu pasti IPS-nya itu cuma 12. Gitu ya. Maksudnya dia cuma bisa mengambil 12 SKS. Dia nggak bisa lebih. Gitu. Jadi kalau yang cuti karena dianggapnya dia IPK-nya di bawah 1,0. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, halo. Wah, rapat dulu ya, bentar ya. Ya, mana payungnya? Sorry, ada intermezzo dulu. Halo. Ya, ya, ya. Ya, lagi nge-zoom dulu ya. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi kalau yang cuti Pak, saya berapa? Cuma 12 SKS, nggak bisa ngambil di paket gitu. Tapi Pak kalau pas saya coba bisa, ya udah ambil aja gitu. Jadi secara sistem sih pasti cuma 12 SKS aja. Gitu ya. Cuma 12 SKS saja. Gitu. Nanti kalau yang IPK-nya di atas 3 ya geber aja sampai ke 24 SKS. Nah, selanjutnya status mahasiswa nih ya.
apabila cuti, jumlah maksimal cuti hanya 2 semester. Jumlah maksimal cuti 2 semester baik berturut-turut maupun terpisah. Jadi kalau kemarin sudah cuti 1 semester kemarin, jatah cutinya cuma 1 lagi gitu ya. Jadi jangan nambah. Nah, kalau tidak dapat pada semester 1 dan 2 gitu ya, kecuali menjalani rawat inap di rumah sakit atau hamil meskipun sedang di semester 1 gitu ya. Nah, ini basicnya kemarin itu semester 1 dan 2 itu nggak boleh cuti gitu ya. Tapi kemarin banyak yang meminta cuti, kalau nggak salah ada yang diberikan cuti gitu ya, karena beberapa pertimbangan gitu. Nah, akhirnya nanti dia cuma tinggal sisa 1 semester lagi. Nah, masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi. Nah, ini dia. Jadi dia tetap mengikuti mata kuliah. Sekarang Pak, kemarin saya cuti gitu ya, semester 2. Berarti sekarang saya semester berapa? Anda ikut di semester 3 gitu ya. Anda ikut di semester 3 yang hanya mengambil 12. Lalu bagaimana semester 2-nya? Nanti kalian ikut semester 4, semester 4-nya ngambil mata kuliah semester 2. Gitu ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan itu. Berikutnya nonaktif. Nah, ini berstatus tidak daftar ulang selama 1 semester dan tidak memiliki surat cuti, tidak isi KRS maupun cuti, langsung dinyatakan nonaktif gitu ya. Nah, nonaktif ini apa? Tetap dia membayar gitu ya pendidikan seperti mahasiswa aktif. Jika berstatus nonaktif sebanyak 2 kali berturut-turut dan pada semester berikutnya tidak melakukan registrasi, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia. Sorry, sebelumnya ada pertanyaan nggak di cuti dan nonaktif ini? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, saya lanjut. Ini mata kuliah semester 3. Nanti saya kirim juga mata kuliah, distribusi mata kuliahnya ya. Nah, ini semester 3 ini kalau kita total, ada 20 SKS. Berarti kalau yang IPK-nya di atas 3, dia masih bisa ngambil 20 sampai 24. Berarti kita ngambil ke semester 5. Nah, misalnya saya pengen ngambil 24. Saya ambil manajemen security, kemudian hukum dan etika komunikasi misalnya. Nah, itu total menjadi 24. Gitu ya. Nah, yang IPK-nya cuma nggak sampai 2,5, cuma 18 SKS, berarti malah justru ada yang dikurangi dari semester 3 ini. Gitu ya. Justru ada yang dikurangi. Nah, oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Silahkan Anda memilih. Kemudian saya memohon gitu ya, saya meminta untuk tidak memilih mata kuliah yang wajib peminatan PRS. PRS ini Public Relations ya. Kemudian peminatan IMP ini industri media industri media penyiaran gitu ya. Jadi yang wajib peminatan jangan dipilih. MKP boleh dipilih tapi saya tidak menganjurkan. Jadi yang saya anjurkan adalah WPS dan WF dan WU, wajib universitas, wajib fakultas, wajib program studi, WPS. Jadi yang statusnya WPS, MKP boleh lah, tapi MKP itu saya sarankan ketika sudah nanti peminatan jadi ketahuan. Anda bisa lihat misalnya MKP mata kuliah pilihan desain komunikasi visual, pastinya ini akan lebih tepat kalau misalnya mahasiswa yang TKD, yang nanti kalian sudah memilih TKD, Anda memilih desain komunikasi visual misalnya, gitu ya. Atau IMP masih nyambung ke desain komunikasi visual. Jadi tugas saya adalah mengarahkan, misalnya Anda sukanya kemana gitu ya, sukanya kemana. Nah, ini kita ada 3 peminatan, ada PRS, ada IMP, ada TKD. Nah, makanya untuk semester 3 jangan dulu ngambil mata kuliah yang wajib peminatan. Karena peminatan itu nanti Anda sudah memastikan gitu ya. Jadi setelah 4 semester Anda sudah bisa memahami bahwa oke, saya lebih memilih kemana nih.
ke public relations kah, ke industri media penyiaran kah, atau ke teknologi komunikasi digital, gitu ya. Jadi nanti mata kuliah pilihannya juga akan menyelaraskan gitu ya. Jadi nggak mungkin misalnya Anda, bukan nggak mungkin ya, kalau Anda ambil TKD, kemudian Anda ambil komunikasi politik misalnya, nah, itu agak sedikit rancu gitu ya, agak sedikit rancu. Jadi kita harus luruskan diri kita kemana, gitu ya, luruskan diri kita kemana. Kemudian, nah kalau yang public relations misalnya, dia sudah meminat public relation, kemudian akhirnya dia memilih mata kuliah pilihannya adalah komunikasi bisnis gitu. Nah ini masih nyambung gitu ya. Jadi hal itu yang harus kita samakan, pahami ya. Oke. Selanjutnya nanti Anda mengisi ini ya, forms ini untuk apa namanya? Untuk saya bisa memahami saran-saran apa saja dari terkait akademik kemarin, kemudian juga indeks prestasi semester Anda sekarang. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Atau cukup? Bapak, saya mau nanya. Oke, silakan. Emang benar ya kalau mau isi KRS itu harus bayar 1 juta dulu ya, Pak? Itu untuk ini kali ya. 1 juta itu bayar ininya. Apa sih namanya? Bayar registrasinya lagi ya. Gitu. Jadi Tapi itu maksudnya tuh emang harus banget, Pak. Maksudnya enggak nanti kayak masih nanti langsung dilunasin gitu pas tanggal 6 itu nggak bisa ya, Pak. Soalnya kan sekarang hari Minggu, teller kadang suka tutup gitu, Pak. begini. Saya tidak tahu masa tenggatnya ya, gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya itu orang itu bayar registrasi terlebih dahulu, gitu ya. Setelah registrasi clear, gitu, kemudian nanti tinggal bayar KRS-nya, gitu. Setelah Anda memilih KRS tersebut. Jadi registrasi itu untuk bisa membuka akun KRS kalian, gitu. Nah itu 1 juta itu registrasi, ya. Registrasi kalau menurut saya sih sekarang kan sudah online nih, sudah pakai bank juga, kenapa nggak langsung bayar aja gitu ke bank? Apa harus ada ketentuan bayar di kampus? Nggak kan? Jadi langsung aja bayar, apa, kirim apa sih namanya, transfer aja tinggal ke bank gitu ya, terkait pembiayaan itu. Oke, makasih ya, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Thank you, Sulis. Pak, mau nanya dong. Ya, oke. Kalau yang masih ada tunggakan di semester 2 itu dia masih tetap bisa ngisi KRS atau enggak? Sudah harus segera dibayarkan gitu. Tapi Anda coba saja gini. Jadi gini ya, baik yang itu coba saja dari sekarang. Kalau misalnya sekarang nggak masih belum kebuka, mungkin besok gitu ya, untuk kalian bisa isi KRS-nya gitu. Secara logikanya, secara aturannya, itu semuanya udah clear. Biaya tunggakan atau apapun yang di semester 2 itu seharusnya sudah clear, bahkan sudah masuk registrasi. Gitu. Registrasi itu jadi sudah bayar, kemudian tinggal nanti kita membayar sisa untuk KRS-nya. Gitu. Artinya bukan bayar KRS ya, bayar SKS-nya. Gitu. Bisa dipahami Nabila? Makanya kemarin nama-nama yang itu saya sempat share tuh ya ke masing-masing yang memiliki tunggakan untuk segera dibayarkan. Gitu. Tapi kalau yang bayar 1 juta itu dulu, apa namanya, dia ngaruh nggak Pak kalau buat ngisi KRS?
Atau kalau misalkan dia belum bayar 1 juta, dia berarti belum bisa atau gimana? Kalau secara sistem seharusnya belum bisa, tapi saya nggak tahu apakah ada kebijakan lain ya di dalam sistem ini, gitu ya. Kemudian juga dengan kondisi yang sekarang, jadi gini, Nabila coba saja untuk mengisi KRS gitu ya, karena logiknya sekarang sudah dibuka atau besok gitu ya. Besok sudah dibuka clear gitu. Kalau misalnya berkesempatan untuk mengisi, isilah. Jadi tinggal nanti tunggakannya berapa total gitu. Kalau secara ini apa ya? Secara proses seharusnya sudah clear semua biaya-biaya pembayaran event yang 1 jutanya itu. 1 juta itu dijelaskan untuk registrasi ya, atau apa? Saya nggak begitu bisa memahami kalau apa sih namanya angka-angka itu, gitu ya. Karena itu di TU ya, bila. Oke, Oke, Pak, makasih. ya. Jadi kalian tuh harus bayar 1 juta itu bayar registrasi kan semuanya? Ada yang bisa jawab? Bayar biaya 1 juta. Kalau sekarang dari kemarin sih, kalau saya kemarin ya Pak, Hmm. semester sebelumnya, waktu semester 2 itu saya kan nggak bayar 1 juta tuh. Seharusnya kan dibayar ya 1 juta ya. Tapi saya nggak bayar 1 juta dulu, tapi tunggakan saya di semester 1 udah lunas semuanya. Kalau saya kemarin gitu. Jadi saya nggak bayar 1 juta dulu, tapi saya nanti langsung bayar sekaligus semuanya gitu Pak. Jadi Artinya nggak berkesempatan registrasi ya, dulu. artinya ada kelonggaran ya. Saya juga waktu itu ya isi KRS aja udah. Saya Oh juga, gitu. iya saya lupa bayarnya kan, lupa bayar 1 jutanya itu. Jadi udah saya isi aja, saya bisa. Tapi nggak tahu kalau semester ini Pak. Nah, Oke, nggak mau bisa masih bisa gitu Pak. nah itu berarti ada kebijakan itu. Kemudian untuk membayarnya gimana, Christian? Artinya sudah kamu lunasikah sampai sekarang atau masih belum? Kalau saya sekarang posisinya belum bayar yang 1 jutanya itu. Yang Tapi kemarin itu? yang kemarin, kalau kemarin saya udah bayar semuanya. Jadi Oh semester gitu. satunya itu saya bayar full, udah selesai lunas. Terus saya isi KRS tanpa saya belum bayar 1 jutanya. Tapi bisa masuk itu. Iya. Jadi yang pas semester 2-nya udah bisa aja gitu ya, walaupun belum bayar 1 juta ya? Iya Pak, gitu. Oke. Cuma paling nanti numpuk di pas beban ending gitu kali ya, Christian ya? Beban endingnya. Cuma bayar KRS doang ya berarti? Iya. Jangan cuma bayar. Ya nanti biasanya akan menumpuk di ending gitu. Tapi berarti gitu teman-teman ada kesempatan bagi yang lain. Oh saya belum bayar 1 jutanya nih, itu ya isi aja dulu gitu. Yang penting mah isi aja dulu. Kemudian nanti Iya, kalau harus bayar, ya udah bayar gitu. iya. Jadi kayak gitu, nggak usah dipusingin. Yang penting tertib administrasi kita udah clear ngisi KRS pada kapan itu udah harus selesai gitu. Masalah biaya nanti itu ngikutin gitu. Kalau saya sih tipikal orang yang apa ya? Kalau saya pribadi ya, itu saya selalu tertib administratif gitu. Dari zaman kuliah S1 kemudian S2 gitu ya. Perkara saya nanti cuti atau apa segala macam yang penting saya udah bayar gitu. Jadi kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau yang ada bermasalah dengan administratif ini itu terkait keuangan apalagi gitu ya. Jadi segeralah mengomunikasikan gitu ke TU ya. Jadi saya ini nggak ngurusin keuangan gitu ya. Saya itu cuma ngurusin arah Anda kemana gitu ya. Kemudian mau mengambil matkul apa itu saya posisikan karena saya posisinya pembimbing akademik bukan pembimbing keuangan. Jadi kayak gitu. Saya pembimbing akademik mengarahkan sampai Anda memahami minat bakat Anda, kemudian komunikasi ini arahnya kan macam-macam ya.
ada komunikasi digital, ada komunikasi budaya, ada komunikasi itu, kemudian kesempatannya kalian lebih fokus ke komunikasi bisnis kah, komunikasi apakah, nah itu. Jadi Anda bisa apa sih namanya, bisa konsultasi untuk ke arah itu. Pak, saya sukanya gini-gini, tapi senangnya begini-begini juga gitu. Lalu gimana solusinya gitu. Nah itu arahnya ke situ. Nah berikutnya, ketika ada permasalahan-permasalahan akademik juga bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan saya. Gitu. Jadi terkait keuangan ini, terkait keuangan itu yang saya pahami itu kalian sudah clear gitu. Ternyata masih banyak yang belum gitu. Masih banyak yang belum. Nah ini mudah-mudahan gitu ya, itu masih bisa terbuka untuk KRS gitu ya, untuk bisa menentukan SKS kalian berapa gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada kelonggaran seperti yang Christian coba tadi gitu ya. Jadi coba saja, kemudian nanti kalau ada tuntutan bayar ya sudah, tinggal bayar saja gitu. Dan mudah-mudahan masih bisa berkesempatan bayarnya 2 kali, 3 kali gitu. Ya. Soalnya kemarin tuh banyak yang mengajukan, Pak, saya bayar pengen 2 kali. Ya, saya tanda tangani. Gitu. Jadi nanti ada ketentuan itu. Oke. Itu terkait keuangan ya. Terkait akademik yang lain? Atau Kuliahnya masih online nggak, Pak? ya, apa? Kuliahnya Lagi masih ya? online. Masih online. Jadi yang kalian IPK-nya 3 gitu, ambil aja sampai ke 24 gitu. Oke, Pak. Jadi saya nggak tahu nilai-nilai kalian apakah bagus atau enggak, soalnya belum ada yang masuk ya untuk KRS-nya. Saya sudah ngecek, belum ada yang masuk untuk KRS-nya. Nah itu kalau IPK-nya bagus dan selama ini nggak ada masalah, walaupun online gitu ya. Jadi nilainya itu tetap baik, misalnya A, B atau apa. Mumpung kesempatan masih online, ambil aja, gitu ya. Mumpung kesempatan masih online, ambil aja. Jadi jangan nanggung pas-pasin atau apa gitu. Kesempatan online. Soalnya kalau nggak online, saya yakin dosen-dosen benar-benar clearly menilainya gitu ya. Benar-benar strict gitu menilainya. Oke. Itu ada lagi yang lain? Sekali lagi tadi kalau ingin mengambil mata kuliah yang di atas gitu ya, semester 5 gitu. Jadi pahami ya, kalau kita di semester ganjil, ambilnya semester ganjil juga. Jangan ngambil ke semester genap gitu. Kalaupun bisa gitu ya, ternyata di setting, oh ternyata bisa nih ngambil mata kuliah semester genap. Mata kuliah semester genap itu yang mana? Pokoknya yang selain yang saya kirim tadi itu. Ya. Selain yang saya kirim ke tadi pasti semester genap. Atau jangan sampai kalian semester 3, ini kan semester 3, semester 5 ngambil semester 7. Gitu. Itu jangan. Gitu. Jadi jangan offside. Jadi semester 3 ambilnya semester 5 dan ambilnya mata kuliah yang WPS tadi, wajib program studi atau wajib fakultas atau wajib universitas. Gitu ya. Jangan sampai ngambil yang mata kuliah peminatan, jangan yang peminatan. Yang pilihan boleh-boleh sah-sah saja, tetapi saya masih belum saya belum rekomendasikan karena peminatan mata kuliah pilihan itu amat bersinggungan dengan mata kuliah peminatan gitu ya, amat sangat bersinggungan. Jadi saya belum tahu arah kalian jiwanya kemana gitu ya, atau sukanya kemana, kemudian Anda sudah ngambil mata kuliah pilihan gitu. Apalagi mata kuliah peminatan, itu jangan gitu. Jadi peminatan itu kita sesuaikan kalau memang di semester 5 ya semester 5 gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini aja ya teman kita. Nanti saya kasih link ini GFOM-nya
untuk Anda isi ya semuanya. Semuanya tolong diisi, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian silahkan buka apa namanya, silakan di kolom chat Anda lihat gitu ya. Ada link Google Form. Kemudian nanti silakan segera di ini ya. Silakan segera Anda isi KRS. Oke, ini ada Vinka mau bertanya, silakan. Ya maaf Pak, sebelumnya saya mau nanya. Ini untuk yang semester susulan itu boleh nggak Pak ngambil SKS lebih? Saya baru join Pak, sorry Pak. Oke. Baru join ya. Saya buka lagi ya Vinka ya. Saya share. Oke, kelihatan ya? Share screen-nya ya. Vinka kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oke. Kamu kemarin susulan atau gimana maksudnya? Cuti ya? Non-aktif sih Pak. Nonaktif. Oke. Dan Iya. sekarang diaktifkan kembali. Kalau nonaktif itu pasti IPK-nya di bawah 1,5. Ya. Itu bukan IPK, maaf. IPS. Indeks prestasi semester. Artinya kamu benar-benar nggak ada nilai kan? Gitu ya. Berarti Iya, cuma Pak. mampu mengambil 12 SKS saja. Vinka. Ini kamu bisa lihat ya. Oh iya, iya. Nomor 5. Jadi kamu cuma bisa ngambil 12 SKS. Gitu. Dan nanti sistem langsung menolak sendiri kalau misalnya kamu ngambil lebih dari 12 SKS. Tapi kalau kamu bisa gitu ya. Sekali lagi nih, sistem ini kan sekali lagi sistem di Ubara nih masih belum rapih nih. Masih belum rapih clear. Tapi selalu update tiap tahunnya ya. Harusnya terblok gitu ya. Kalau tidak terblok, nah Anda masih bisa kesempatan, wah bisa kesempatan nih ngambil 18, ambil aja. Enggak. Kemudian kamu ngambilnya di semester 2 apa semester berapa? Tetap di semester 3. Ya. Ini lihat mata kuliahnya ya. Iya, Pak. Nah, mata kuliah semester 3 ini ada 20 SKS nih. Vinka. Totalnya ada 20 SKS. Nah, kamu cuma bisa ngambil 12 SKS. Silakan kamu pilih 12 SKS. Kalau kamu berkesempatan ternyata sistemnya masih bisa gitu, lebih dari 12 gitu, ya kamu kesempatan banget itu kamu untuk ambil satu paket ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Oh iya, Pak. Oke. Oh, ternyata bisa nih ngambil sampai 20, ambil aja. Gitu. Oh, berarti kalau ya. Kenapa? berarti Silakan. berarti kalau misalkan itu belum terblok otomatis dari sistemnya, saya boleh ngambil lebih dari SKS-nya itu ya, Pak? Ya. Secara sistem dan secara aturan itu hanya 12. Gitu ya. Secara sistem itu dan secara aturan itu hanya 12. Tidak bisa lebih dari 12. Gitu. Biasanya sistem memblok sendiri biasanya ya. Atau seharusnya ya. Seharusnya ketika Vinka lebih dari 12 itu nggak bisa. Gitu. Karena statusnya kemarin inaktif. Gitu. Sudah diaktifkan ya? Sudah membayar semua proses-proses registrasi dan segala macam? Sudah, Pak, sudah semuanya. Oke, berarti ya syukurlah. Nanti tinggal bayar SKS aja ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Makasih, Pak, sebelumnya, Pak. Oke ya. Masih ada yang lain? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Nanti link GForm tolong diisi. Saya juga akan kirim di WhatsApp group ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya minta diaktifkan terlebih dahulu videonya, kita screenshot kembali. Oke, tolong diaktifkan. Masih banyak yang belum mengaktifkan. Iya.
Oke. Iya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Kita cukupkan itu dulu. Sekarang silahkan segera cek KRS, kemudian isi kalau misalnya sudah terbuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pak.